Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi IPS kelas 7 semester 1 tahun 2023. Soal yang pertama, permukaan bumi yang beragam dibentuk oleh dua kekuatan, yaitu tenaga A. Induktif dan deduktif, B. Dalam dan luar, C. Endogen dan eksogen, D. Tektonik dan vulkanik. Jawabannya adalah C. Endogen dan eksogen. Soal nomor 2. Kekuatan yang berasal dari luar bumi sehingga dapat membentuk relief permukaan bumi disebut A. Vulkanisme, B. Tektonisme, C. Tenaga endogen, D. Tenaga eksogen. Jawabannya adalah D. Tenaga eksogen. Soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk bentuk tenaga endogen adalah A. Tektonisme dan vulkanisme, B. Sedimen dan klastis, C. Erosi dan pelapukan, D. Sinklinal dan antiklinal. Jawabannya adalah A. Tektonisme dan vulkanisme. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Yang diberi tanda X adalah A. Sinklinal, B. Antiklinal, C. Lipatan, D. Lembah. Jawabannya adalah B. Antiklinal. Soal nomor 5. Berikut ini adalah dampak positif dari tenaga eksogen adalah A. Kawasan tangkapan air hujan, B. Pembangkit listrik tenaga uap, C. Terbentuknya duta di muara sungai, D. Kaya bahan tambang. Jawabannya adalah C. Terbentuknya duta di muara sungai. Soal nomor 6. Berikut ini upaya penanggulangan erosi di daerah pertanian yang miring, yaitu dengan cara A. Penanaman kembali, B. Pertanian terasering, C. Membuat tanggul-tanggul, D. Pertanian jenis tanaman pendek. Jawabannya adalah B. Pertanian terasering. Soal nomor 7. Yang merupakan dampak negatif tenaga endogen diantaranya A. Akibat letusan gunung tanahnya menjadi subur, B. Gempa tektonik di dasar laut mengakibatkan gelombang tsunami sehingga banyak memakan korban, C. Pendangkalan pada danau, sungai, D. Permukaan tanah yang gundul disebut lahan kritis. Jawabannya adalah B. Gempa tektonik di dasar laut mengakibatkan gelombang tsunami sehingga banyak memakan korban. Soal nomor 8 yang termasuk gambar bentuk gunung api Mar atau corong. A, B, C, D. Jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Berakhirnya zaman pra-aksara di Indonesia di tiap-tiap bangsa berbeda-beda yang ditandai oleh A. Ditemukannya fosil, B. Berkembangnya kebudayaan, C. Adanya bukti tulisan, D. Ditemukannya artefak. Jawabannya adalah C. Adanya bukti tulisan. Soal nomor 10. Corak kehidupan manusia purba yang paling sederhana yaitu pada masa A. Bercocok tanam, B. Berburu dan meramu, C. Perundagian, D. Perdagangan. Jawabannya adalah D. Perdagangan. Soal nomor 11. Salah satu hasil kebudayaan zaman batu muda atau Neolitikum diantaranya adalah A. Kapak corong dan dolmen, B. Kapak lonjong dan kapak persegi, C. Morko dan sarvagus, D. Nekara dan kapak corong. Jawabannya adalah B. Kapak lonjong dan kapak persegi. Soal nomor 12. Pithecanthropus soloensis merupakan fosil manusia purba yang ditemukan oleh Van Koningswald di daerah A. Bengawan Solo, B. Jawa, C. Mojokerto, D. Sumatera. Jawabannya adalah A. Bengawan Solo. Soal nomor 13. 1. Bergantung pada alam atau food gathering. 2. Hasil kebudayaan berupa menhir, dolmen, dan sarkofagus. 3. Tinggal di gua-gua atau arbis saus roches. 4. Berpindah-pindah, nomaden. 5. Hidupnya sudah bercocok tanam atau food producing.
Dari pernyataan di atas yang termasuk ciri zaman megalitikum ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 2 dan 5, D 1 dan 5. Jawabannya adalah C 2 dan 5. Soal nomor 14. Berikut ini yang merupakan ciri kehidupan manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah A. Hidupnya selalu berpindah-pindah. B. Menggunakan alat-alat dari batu yang diasah halus. C. Bertempat tinggal menetap dalam waktu yang lama. D. Melakukan perdagangan secara barter. Jawabannya adalah A. Hidupnya selalu berpindah-pindah. Soal nomor 15. Alat-alat berikut digunakan oleh manusia purba pada masa bercocok tanam. A. Kapak persegi, kapak lonjong. B. Perakitan yang terbuat dari besi. C. Kapak perunggu, tombak. D. Bejana perunggu, kapak perunggu. Jawabannya adalah A. Kapak persegi, kapak lonjong. Soal nomor 16. Berikut ini berbagai bentuk alat yang terbuat dari perunggu pada masa perundagian. A. Bejana perunggu, mata kapak, tombak. B. Kapak persegi, kapak batu. C. Alat serpih, alat-alat batu. D. Alat-alat tulang. Jawabannya adalah A. Bejana perunggu, mata kapak, tombak. Soal nomor 17. Kepercayaan menyembah arwah nenek moyang pada zaman prasejarah dikenal dengan istilah A. Animisme, B. Ateisme, C. Dinamisme, D. Monoteisme. Jawabannya adalah A. Animisme. Soal nomor 18. Sarkofagus merupakan peninggalan zaman batu yang berfungsi untuk A. Menumbuk biji-bijian, B. Memuja arwah nenek moyang, C. Meletakkan mayat, D. Perhiasan rumah. Jawabannya adalah C. Meletakkan mayat. Soal nomor 19. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah A. Yunani, B. Yunan, C. Arab, D. India. Jawabannya adalah B. Yunan. Soal nomor 20. Bangsa Indonesia yang masih keturunan bangsa Melayu muda atau Diotro Melayu adalah suku A. Toraja dan Jawa, B. Toraja dan Bugis, C. Dayak dan Jawa, D. Jawa dan Bali. Jawabannya adalah D. Jawa dan Bali. Soal nomor 21. Menurut pendapat Muhammad Ali bahwa nenek moyang bangsa Indonesia datang dengan menggunakan A. Jalan darat, B. Imigrasi, C. Perahu bercadik, D. Perahu kora-kora. Jawabannya adalah C. Perahu bercadik. Soal nomor 22. Proses sosial yang terjadi di masyarakat akan terbentuk apabila ada proses A. Sumber sosial, B. Interaksi sosial, C. Konflik sosial, D. Jenjang sosiologi. Jawabannya adalah B. Interaksi sosial. Soal nomor 23. Latar belakang seseorang melakukan sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Status ekonomi seseorang, B. Status pendidikan seseorang, C. Kemauan dan kemampuan, D. Kedudukan dan peranan yang dimiliki. Jawabannya adalah C. Kemauan dan kemampuan. Soal nomor 24. Contoh negatif dari interaksi antar teman di sekolah. A. Iwan ikutan bolos sekolah karena diajak teman barunya. B. Budi melakukan kerja kelompok untuk mengerjakan tugas pelajaran IPS. C. Wati dapat teman baru sehingga kalau pulang ada temannya. D. Budi dan Iwan bersama-sama mengerjakan tugas. Jawabannya adalah A. Iwan ikutan bolos sekolah karena diajak teman barunya. Soal nomor 25. Berikut ini akibat negatif dari interaksi sosial antar teman di sekolah. A. Kerjasama, B. Akomodasi, C. Pertentangan, D. Akulturasi. Jawabannya adalah C. Pertentangan. Soal nomor 26. Kepribadian berhubungan erat dengan peran dan kedudukan seseorang yang membawa pengaruh pada A. Lingkungannya, B. Kesadaran diri sendiri, C. Keluarganya, D. Teman sepermainan. Jawabannya adalah A. Lingkungannya. Soal nomor 27. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh proses sosialisasi karena kepribadian seseorang berkembang dari proses A. Pengalaman unik, C. Psikologis,
B. Belajar terhadap lingkungan. D. Alamiah. Jawabannya adalah B. Belajar terhadap lingkungan. Soal nomor 28. Kepribadian menurut Allport secara singkat adalah A. Organisasi dinamis dari sistem psikofisik individu. B. Organisasi menyeluruh dari sistem kejiwaan seseorang. C. Seluruh ciri jasmania seseorang. D. Kesadaran akan adanya orang lain di luar dirinya. Jawabannya adalah B. Organisasi menyeluruh dari sistem kejiwaan seseorang. Soal nomor 29. Seseorang yang semakin dewasa berusaha lebih aktif mengembangkan kemampuannya. Upaya-upaya untuk mengembangkan kemampuannya ini dilakukan melalui A. Tindakan komunikatif. B. Tindakan sosial. C. Proses pendewasaan. D. Proses sosialisasi. Jawabannya adalah D. Proses sosialisasi. Soal nomor 30. Proses integrasi individu dengan masyarakat dalam menyesuaikan sikap dan kebiasaan dikenal dengan A. Enkulturasi. B. Sosialisasi. C. Modernisasi. D. Integrasi. Jawabannya adalah B. Sosialisasi. Soal nomor 31. Berikut ini hal-hal yang menjadi alasan pentingnya sosialisasi, kecuali A. Manusia makhluk egois. B. Manusia membutuhkan orang lain. C. Manusia sebagai makhluk sosial. D. Manusia sebagai homo socius. Jawabannya adalah A. Manusia makhluk egois. Soal nomor 32. Berikut yang bukan merupakan bentuk sosialisasi sekunder adalah lingkungan. A. Keluarga. B. Kerja. C. Teman sebaya. D. Media massa. Jawabannya adalah A. Keluarga. Soal nomor 33. Suatu cara menjelaskan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya disebut A. Kerjasama. B. Akomodasi. C. Asimilasi. D. Akulturasi. Jawabannya adalah B. Akomodasi. Soal nomor 34. Interaksi sosial yang mengarah pada pertentangan disebut proses A. Toleransi. B. Gotong royong. C. Asosiatif. D. Disosiatif. Jawabannya adalah D. Disosiatif. Soal nomor 35. Kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup dan berkembang tanpa bantuan orang lain menunjukkan sifat manusia sebagai makhluk. A. Individu. B. Tuhan. C. Sosial. D. Politik. Jawabannya adalah C. Sosial. Soal nomor 36. Tindakan memenuhi kebutuhan dengan mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia disebut tindakan A. Politik. B. Individu. C. Ekonomi. D. Sosial. Jawabannya adalah C. Ekonomi. Soal nomor 37. Keselarasan makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral akan menimbulkan A. Kerjasama saling menghormati. B. Kerjasama untuk kepentingan bersama. C. Membuat hubungan semakin kompleks. D. Membangun percaya pada diri sendiri. Jawabannya adalah A. Kerjasama saling menghormati. Soal nomor 38. Keinginan untuk memiliki dan menikmati barang dan jasa yang pemuasnya bersifat jasmani dan rohani disebut A. Kebutuhan. B. Kenikmatan. C. Kesejahteraan. D. Kebahagiaan. Jawabannya adalah A. Kebutuhan. Soal nomor 39. Memilih berbelanja di toko yang harga barangnya paling murah termasuk tindakan berdasarkan A. Prinsip mencari laba. B. Motif kewibawaan. C. Motif ekonomi. D. Prinsip ekonomi. Jawabannya adalah D. Prinsip ekonomi. Soal nomor 40. Usaha dengan pengorbanan yang kecil guna mendapatkan hasil yang besar disebut ekonomi. A. Motif. B. Tujuan. C. Prinsip. D. Tindakan. Jawabannya adalah C. Prinsip. Prinsip ekonomi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.